kami ke jalan yang terang. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik dan sangat baik bagi kami. Abah, kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kuduskan setiap kami, Tuhan. Ruangan kami di mana kami berada, Engkau suci kuduskan Bapa. Juga ruang hati kami, Tuhan. Kuduskan ya Abah di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami dan segala kesalahan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh luar biasa bagi kami, Tuhan. Engkau sudah berikan kesempatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau masuk dalam ibadah raya kami. Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Ora batika rabataka ya rabasyaka rabataka ya rabayala bayala bayara bastika rataka rabataka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan bagi setiap kami. Kita angkat pujian ini sebagai sesuatu yang indah di hadapan Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Katakan sekali lagi, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Abah. Engkau baik Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah sendiri Bapa. Pimpin kami Yesus. Hanya padamu kami berserah. Ya Rabataka ya lama. Syekarabataka ya rabaya labasanda. Inana ya lamasande. Syakarabataka ya rabasika rabataka ya rabaya labaya labasika baba bataka. Urabasika rababa baba baba baba. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami Bapa. Kasih-Mu tak pernah berhenti di dalam hidup kami, selalu baru setiap saat, setiap waktu. Kurabasika rabataka ya rabarab. Engkau lawat setiap kami Tuhan yang ada di Zoom ini, yang masih belum hadir Tuhan. Engkau lawat, Engkau jamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kesempatan lebih luar biasa lagi Tuhan, untuk mencari Engkau Tuhan. Engkau jamah setiap kami Bapa. Ukurabasika rabataka ya rabasika rataka baba baba. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan terus Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Abah. Katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Abah. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah menjadi berkat. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan, Raja segala raja, Allah yang perkasa. Raja damai, kami sembah Engkau, kami sanjung, kami tinggikan namamu Yesus. Terpuji namamu, terima kasih Abah, terima kasih Bapa. Oh haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Katakan sekali lagi, tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaanmu Tuhan, kebesaranmu Tuhan, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Abah, terima kasih Engkau baik Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu. Hosana bagi namamu. Terpuji namamu Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau melebih lagi Tuhan Yesus. Menyukakan hati Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau berikan lebih lagi kesempatan bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Untuk mencari Engkau Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir penuhi setiap kami Tuhan. Kami mau memuji nama Engkau Tuhan. Kami terus tinggikan nama-Mu ya Bapak. Biar Roh-Mu yang kudus menyala-nyala dalam setiap kami Tuhan Yesus. Karena kami adalah umat pemenang-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Pujian nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan kita yang bersuka cita, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang kita muliakan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau puji Dia lebih dahsyat lagi. Lebih luar biasa lagi. Karena kita adalah umat pemenangnya Tuhan.
Haleluya. Kita siap memuji Tuhan? Tinggikan nama Dia. Siap? Puji nama Tuhan. Lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjangnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Umat pemenangnya Tuhan, katakan sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, kitalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Kita sudah ikut perlombaan dan kita menjadi pemenangnya Tuhan. Perlombaan mencari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita jangan lelah. Kita terus masuk memuji Tuhan. Katakan, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencurahkan akan segalanya. Katakan sekali lagi, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
dan menopang. Wow, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, katakan sekali lagi dengan sukacita yang luar biasa. Jangan lelah bekerja di ladanya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Wow, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terpujian nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Kita jangan lelah, amin. Ada kekuatan baru setiap saat, setiap waktu. Karena kita cari Dia. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi, saudara. Kita mau menerima berkat yang luar biasa lewat hambanya yang akan menyampaikan isi hatinya Tuhan bagi setiap kita. Dan lewat firman ini kita boleh dituntun dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Agar kita boleh menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang penuh dengan damai sukacita di dalam kehidupan setiap kita. Kita satukan hati kita, saudara. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus terus penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Agar kami mau lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Lebih lagi mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar damai sukacita-Mu selalu penuhi setiap kami Bapa. Anak-anak-Mu yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Anak-anak-Mu yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru. Anak-anak-Mu yang penuh dengan persoalan, Tuhan bebaskan, lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Keterikatan apapun di dalam kehidupan mereka, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya kami sudah terikat di dalam nama Tuhan Yesus bersama Engkau Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber hidup kami, sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapak. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Roh-roh yang bukan datang daripada Engkau, Engkau enyahkan dari setiap kehidupan kami, dari pikiran kami Tuhan. Bapa yang baik, agar berkat yang luar biasa akan kami terima dari Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam, mendengar cinta kasih Engkau di dalam kehidupan, memberikan berkat yang melimpah di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus Tuhan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu,
Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami muliakan namamu. Kami puji Engkau Tuhan. Oh haleluya. Shikana mata kaya lamu. Syakarabata kaya rabasikara taka bapa. Urabasika bata kaya rabaya labaya rabaya. Syana mata kaya rabaya. Silakan hambanya. Urabasika rabata kaya rabaya labaya rabasika rabaya. Benar ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini ya Tuhan. Di mana inilah kesempatan kami ya Tuhan. Kesempatan kami di saat kami kuat ya Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat untuk semua orang ya Bapa. Di mana pada saat kami tidak berdaya ya Tuhan. Kami sudah menjadi saluran berkat dan menjadi kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Ampuni segala kesalahan, perbuatan kami, pikiran kami ya Tuhan yang tidak berkenan di hati-Mu ya Bapa. Kami merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami memohon ampun ya Bapa. Biarlah semuanya ini ya Tuhan Kau proses ya Bapa, agar semakin hari kami semakin diubahkan sama seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah sambungan internet Engkau sertai ya Bapa, dan semuanya ini untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara.
Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali pada siang hari ini melalui ibadah fellowship ya, melalui Zoom. Walaupun ya kita saat ini masih dalam keadaan fellowship Zoom ini, tetapi tidak, saya yakin di suatu hari kita akan ibadah onsite ya. Kita sedang berusaha untuk mengadakan ibadah onsite ya. Saya minta bantuan dalam doa kepada saudara-saudara ya. Baik saudara, saya akan masuk dalam firman Tuhan, nanti tim media tolong bantu untuk waktu, tolong dijaga ya. Takutnya saya kebablasan nanti firmannya lama ya, nanti tolong dibantu oleh tim media. Baik saudara. Saudara, di akhir bulan ini kita sudah memasuki di akhir bulan Maret ya. Di mana di bulan Maret ini sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Kita tahu saudara, keadaan demi keadaan sangat tidak menyenangkan ya. Situasi ekonomi, kesehatan ya, bahkan sempat ada beberapa barang kebutuhan pokok yang sulit dicari saudara ya. Nah, ini semua itu ada proses saudara ya. Justru sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh mengeluh saudara. Saudara, satu bahan tidak ada, saudara bisa mencari alternatif yang lain ya. Saudara bisa mencari berbagai cara karena kita sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan pikiran oleh Tuhan, tangan ya, mata sempurna sekali saudara ya. Oleh sebab itu kita di firman Tuhan mengatakan janganlah mengeluh, kita harus mengucap syukur ya saudara ya. Nah, pada siang hari ini saya akan memberitakan kabar sukacita ya, di mana esok hari kita akan memasuki doa puasa selama 40 hari. Nah, kita akan belajar saudara dasar-dasar Alkitabiah di dalam doa puasa selama 40 hari dari sinode ya. Kita mengikuti instruksi dari sinode. Nah, dasar-dasar Alkitabnya di mana kita harus mengetahui saudara. Jangan saudara hanya ikut-ikutan saja. Ya, jangan ikut-ikutan kata sinode A ya A, B gitu kan, supaya apa? Supaya kita tidak tersesat saudara ya. Kita harus belajar. Oleh sebab itu kami menyarankan untuk membaca seluruh Alkitab supaya kenapa? Supaya saudara bisa memahami dengan tuntunan Roh Kudus saudara ya, bukannya dengan orang berbicara dengan kekuatan manusia. Jangan itu, karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah engkau apabila engkau mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah engkau apabila engkau mengandalkan Tuhan. Amin ya. Nah, baik, kita akan buka di Yoel 2 ayat 12 sampai 13 ya. Nah, ini menceritakan bagaimana kondisi bangsa Israel waktu itu yang sangat sekali itu dipandang Tuhan itu jahat di mata Tuhan. Banyak sekali perbuatan bangsa Israel itu sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Ya, di ayat 10-nya sebelum kita baca di ayat 12 sampai 13, ayat 10-nya sampai Tuhan berkata demikian. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Nah, ini sampai Tuhan memberikan firman demikian karena kenapa? Karena hati bangsa Israel itu sangat-sangat jahat, saudara. Ya, ini bangsa Israel, kita pun termasuk bangsa Israel rohani, saudara ya. Justru ini firman ini untuk saya dan saudara ya. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Yoel 2 ayat 12, Tuhan memberikan perintah ya.
ayat 12 sampai 13, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. 13 turunin. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Jadi di sini, saudara, firman Tuhan mengatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa. Ya, nah di dalam firman ini, ya, merupakan penyesalan Tuhan, saudara, ya, yang disampaikan kepada umatnya lewat Nabi Yoel, ya. Jadi ini dasar firman Tuhan yang diberikan instruksi dari sinode, ya. Pada saat itu Tuhan menghendaki agar bangsa Israel bertobat dan mendekat kepadanya. Ya, jadi ini pesan Tuhan supaya kita bertobat, ya, dari segala macam perbuatan kita yang sangat menyakitkan Tuhan. Perbuatan kita apa, ya? Bukannya soal melakukan hal kejahatan saja, bukan, saudara. Dengan pikiran kita pun, kalau seandainya kita berpikiran negatif kepada orang lain, itu adalah suatu perbuatan yang jahat. Perkataan, ya, perkataan yang kasar itu pun akan membunuh karakter seseorang, ya. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua, ya, diajarkan supaya kita berbicara khususnya kepada anak-anak kita, ya, jangan sekali-kali berbicara kasar, saudara. Karena dengan berbicara kasar itu bisa mengakibatkan pembunuhan karakter dari anak tersebut, ya. Jangan membicarakan hal-hal, apalagi kalau kata-kata binatang. Nah, itu sangat menyakitkan hati seorang anak, ya. Nah, pada umumnya kita keluar pun, ya, kita harus berbicara dengan lemah lembut, karena Yesus adalah teladan bagi kita, ya. Yesus adalah orang yang lemah lembut, ya. Nah, selain dengan menangis dan mengadu, ya, di dalam firman yang tadi juga dengan berpuasa, ya. Firman Yoel 2 ayat 12 sampai 13 pun Tuhan menghendaki berpuasa, ya. Nah, apa yang Tuhan nyatakan pada kita tentu saja menjadi suatu acuan bagi Tuhan tentang pentingnya berdoa dan berpuasa, ya. Karena kenapa? Karena kata puasa dalam Yoel 2 ayat 12 memakai kata tesom, ya. Tesom ini dalam artinya tidak makan atau minum, dalam kurun waktu tertentu, ya. Dalam waktu kurun tertentu, tidak makan, tidak minum, ya. Nah, berarti tidak makan dan tidak minum dalam kurun waktu tertentu dalam rangka memberi waktu khusus kepada Tuhan, ya. Jadi kita jangan hanya meminta berkatnya saja, tetapi kita harus menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Bagaimana menyediakan waktu khusus dengan Tuhan, yaitu dengan merendahkan diri. Bagaimana dengan cara kita merendahkan diri, yaitu dengan doa dan puasa, ya. Doa dengan puasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, ya. Jadi Musa suatu ketika memenuhi panggilan Tuhan, ya, waktu zaman Musa. Ia naik ke Gunung Sinai, ia masuk ke dalam tengah-tengah awan dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu selama 40 hari, ya. Nah, ini dasar kita kenapa kita puasa selama 40 hari. Kita ada alkitabiahnya, saudara, ya. Jadi tidak asal berbicara saja,
tetapi ini berdasarkan firman Tuhan, ya. Di dalam Keluaran 24 ayatnya yang ke-18, bisa dibantu oleh tim media. Ini adalah dasar kenapa sinode kita mengeluarkan puasa selama 40 hari, bukannya 50 hari atau 60 hari, ya. Ini dasar alkitabiahnya, saudara, ya. Nah, Keluaran 24 ayat 18, ya, waktu Musa, ini waktu Musa, ya. Keluaran 24 ayat 18. Masuklah Musa di tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, ya. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Nah, ini salah satu dasar sinode kita mengeluarkan instruksi agar kita berpuasa selama 40 hari, saudara, ya. Memang tidak dikatakan di dalam ayat ini bahwa Musa ini berpuasa, ya. Tetapi di sini mengatakan Musa di tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung, lalu tinggallah ia di atas gunung itu selama 40 hari dan 40 malam. Pada saat di sini Musa tidak menyediakan makanan, ya, karena dia tidak tahu, ya, perintah Tuhan disuruh naik ke atas mendaki gunung, dia ikut, taat, saudara. Dia tidak mempersiapkan bekal, makanan atau minuman dia tidak siapkan. Oleh sebab itu disinilah dasar Alkitab bahwa 40 hari dan 40 malam itu Musa tidak makan dan tidak minum, saudara, ya. Nah, jadi kalau dalam ayat tadi yang saya sebutkan, ya, bahwa Musa selama 40 hari tanpa makan ataupun minum, selama itu ia memberikan waktu khusus kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, saudara, apakah kita sudah menyediakan waktu khusus untuk Tuhan? Sebagai manusia, memang ada kodrat, ya, manusia itu cenderung egois. Hanya meminta saja. Tetapi apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan, ya, waktu ibadah, ya, kita sudah luar biasa sekali menyediakan waktu ibadah, ya, hanya sekedar, ya, 1 hari 2 jam, saudara. Nah, apakah kita tidak bisa menyediakan waktu hanya selama 2 jam untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, mengucap syukur atas kebesaran Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita? Nah, terkadang manusia banyak sekali alasan, ya. Alasan inilah, itulah, terkadang mungkin jaringan internet lah, inilah, itulah. Itu adalah suatu permainan iblis supaya kita tidak mendekat kepada Tuhan, ya. Selama 1 minggu kita selalu ada ibadah, ya. Apabila saudara tidak bisa mengikuti ibadah di hari Minggu, Senin ada fellowship, ya. Apalagi kalau seandainya saudara bisa ikut di dalam doa puasa, itu sungguh luar biasa. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur, itu merupakan korban bakaran kepada Tuhan. Kita sudah diberikan waktu selama 24 jam. Kita sudah diberkati dengan luar biasa, baik materi maupun kesehatan. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang di sana yang terpapar COVID, saudara, yang tidak ada waktu untuk membesarkan nama Tuhan. Nah, inilah yang kita harus renungkan, saudara. Oleh sebab itu, marilah, saudara, kita menyediakan waktu selama 7 hari dalam seminggu. Itu saudara sediakanlah waktu, ya, sebesar 2 atau 3 hari, saudara berkumpul dengan saudara seiman,
memuji, membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara harus menjadi berkat, ya. Bukannya berkat soalnya materi saja. Dengan kesaksian pun saudara sudah menjadi berkat bagi orang banyak. Di fellowship kita menyediakan waktu untuk berkesaksian. Nah, saudara gunakan itu untuk menjadi saluran berkat, ya. Jadi kita harus membuang konsep kita bahwa berkat itu identik dengan uang, identik dengan materi. Kita harus buang itu, ya. Dengan saudara mungkin melayani pujian penyembahan, ya. Pujian penyembahan pun itu sudah menjadi saluran berkat. Walaupun suara kita itu tidak enak didengar, saudara. Tetapi ingat, Tuhan bukannya melihat suara saudara, tetapi Tuhan melihat hati saudara. Oleh sebab itu ada kata-kata selidikilah aku Tuhan, ya. Selidikilah hatiku, ya. Itu adalah kemauan Tuhan. Jadi hati kita berikan kepada Tuhan. Nah, berkat, gimana cari berkat? Berkat itu mengikuti saudara. Ingat, ya, Matius 6 ayat 33. Ya, carilah dahulu, ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi berkat itu mengikuti. Yang penting saudara sudah memberikan waktu, memberikan hati kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkat itu akan mengalir. Berkat itu bukannya dari pemberian orang, bukan saudara. Tetapi berkat itu adalah berkat dari jerih payah saudara. Anak-anak, ya. Anak-anak, kalau seandainya berkat itu adalah mungkin menjadi ranking, mungkin menjadi juara di sekolah. Karena kenapa? Mereka belajar mencari kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana? Dia belajar, saudara. Belajar gitu kan. Akhirnya apa? Tuhan memberikan apa yang engkau inginkan, ya. Jangan kalau seandainya ada ujian baru saudara belajar, apalagi nyontek, itu salah, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, ya, kalau seandainya kalian ada waktu baca buku, ya. Jangan terlalu banyak main game, ya. Game boleh saudara untuk untuk hiburan, tetapi ingat, ya, saudara anak-anak mempunyai tugas menjadi bangga ke orang tua, khususnya kepada Tuhan. Inilah yang kita harapkan, ya, supaya anak-anak kita menjadi takut kepada Tuhan, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan lingkungan sekitarnya, saudara, ya. Jadi, ya, gereja, saudara, tidak menjamin, ya, saudara ikut gereja dimanapun juga tidak menjamin saudara akan kaya, tidak, saudara, ya. Tetapi gereja menuntun saudara supaya menjadi saluran berkat dan akan diberkati, ya. Jadi kita harus mengeluarkan konsep-konsep yang salah, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu salah satunya kita merendahkan diri, ya. Selama 40 hari kita akan berpuasa, saudara, ya. Bagi kita yang kuat, ya, saudara, ini bagaimana caranya berpuasa? Puasa kita ini dimulai instruksi dari sinode, itu mulainya jam 10 malam. Jadi dimulai hari Minggu ntar malam, jam 10 kita berpuasa sampai keesokannya. Saudara, kalau seandainya saudara kuat sampai jam 6 sore, kalau seandainya saudara mau sampai jam 3 sore silakan, atau saudara bagi anak-anak mau sampai jam 12 silakan, atau misalkan saudara mempunyai dalam hal pengobatan, ya, sampai jam 12 pun silahkan. Yang penting saudara, hati saudara berikan waktu untuk Tuhan, ya. Nah,
Demikian juga pada kedua kalinya, ya. Kita masuk lagi ke dalam firman Tuhan, kita akan belajar, ya, Alkitab yang mendukung, ya. Demikian juga pada kedua kalinya ketika Tuhan hendak memberikan roh batu yang baru kepada Musa, seperti di dalam Keluaran 34 ayat 28, ya. Keluaran 34 ayat 28. Ini menceritakan Musa pada saat Musa menerima roh batu atas perintah 10 perintah Tuhan, ya. Nah, ini Keluaran 34 sampai 28, demikian firman Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yaitu ke-10 firman, ya. Jadi dasar Alkitabiah yang kedua yaitu di dalam Keluaran 34 sampai 28, ya. Jadi Musa tinggal bersama-sama Tuhan selama 40 hari 40 malam, tidak makan roti dan tidak minum air. Artinya apa, saudara? Ini artinya adalah puasa, saudara. Tidak makan, tidak minum. Nah, waktu itu Musa memang selama 40 hari, selama 1 hari 24 jam tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Ya, kita ini tidak tahan, saudara, ya. Sebagai manusia, Musa waktu itu bersama Tuhan. Dia kuat. Karena kenapa? Ini menggambarkan walaupun keadaan kita lemah, walaupun keadaan kita sesulit apapun juga, kalau kita dekat kepada Tuhan, itu Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, ya. Bukannya berarti Tuhan menyingkirkan masalah saudara dan saya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut, saudara. Ya, amin, saudara. Ya, anak-anak pun demikian, ya. Bagi anak-anak yang ingin naik kelas, apakah anak-anak bisa tidak mengikuti ujian atau naik kelas? Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin hal itu terjadi. Tetapi harus mengikuti ujian kenaikan kelas, ya. Nah, bagaimana supaya naik kelas? Ujian itu memang sangat berat, saudara. Tetapi dengan anak-anak belajar, ya, sedikit demi sedikit, itu nanti pada saat ujian saudara sudah tidak berat, saudara, ya, anak-anak. Jadi isinya enak sekali, ya, dibandingkan anak-anak belajar SKS, ya, sistem kebut semalam, ya, itu sangat berat, ya. Jadi kita anak-anak belajar dikit demi dikit, luangkanlah waktu selama 2 jam aja sehari untuk belajar. Jadi 2 jam untuk ibadah, 2 jam untuk belajar itu 4 jam, ya, setiap hari gitu. Jadi pada saat ujian maupun ulangan, kalau saya zaman dulu itu ada ulangan dadakan, ya, kita sudah siap gitu, ya. Nah, gunakanlah waktu yang sebaik-baiknya, ya. Janganlah engkau istilahnya mempermalukan keluarga, mempermalukan orang tua. Justru anak-anak jadikanlah orang tua menjadi bangga kepada kita semua, ya, kepada anak-anak, ya. Orang tua tidak terlalu banyak menuntut, ya. Yang penting anak-anak belajar, ya, berusaha, ya. Nah, itu pun dapat juara itu sangat-sangat membanggakan, ya, membanggakan orang tua. Apalagi kalau seandainya orang tua, kalau seandainya dipanggil ke podium, ya. Kalau seandainya zaman anak saya dulu wisuda itu kan dipanggil ke podium, gitu kan. Nama kita, nama orang tua kita dibangga, itu orang tua sangat-sangat bangga sekali, ya. Jadikanlah, ya, anak-anak, ya,
supaya menjadi juara dimanapun anak-anak berada ya. Jadikanlah jadi bangga kedua orang tua ya. Nah, jadi ini yang kedua ya. Jadi dasar Alkitabiah kita ya. Kenapa doa kita selama 40 hari yaitu di dalam Keluaran 34 ayat 28 ya. Jadi pada saat itu Tuhan sama sekali memang tidak memerintahkan Musa berpuasa, tetapi Tuhan memanggil Musa menghadapnya Tuhan, meminta waktu kepada Musa untuk bertemu dengannya. Nah, saat ini ya saudara, Tuhan ingin bertemu dengan saudara. Ya, bagaimana cara bertemu dengan Tuhan? Kalau dulu hanya beberapa orang saja yang bisa bertemu dengan Tuhan, yaitu hanya para nabi saja. Tetapi sekarang semenjak perjanjian baru kita ada Roh Kudus ya, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk bertemu saudara, karena ada pesan-pesan ke Tuhan pada tahun ini untuk keluarga kita. Kita sudah tahu tema di dalam tahun 2022 ini adalah hadiratnya memulihkan keluarga. Saya percaya tahun ini Tuhan akan memberikan pesan pesan kepada keluarga lepas keluarga ya. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan ya. Janganlah sombong, buang sombongan kita semua saudara. Jangan melihat kedudukan kita ya. Kedudukan kita mungkin sudah tinggi, jangan melihat itu. Mungkin kehidupan kita susah, jangan melihat itu ya. Kita merendahkan diri, kita sama-sama di hadapan Tuhan ya. Daud waktu melawan Goliat itu sangat-sangat mustahil ya. Goliat itu sangat pintar di dalam hal berperang. Goliat itu orangnya tinggi ya, pakai baju perang, sedangkan Daud adalah anak kecil ya, pengembala domba ya. Yang dia hadapkan bukannya domba tetapi adalah beruang ya, beruang yang besar gitu kan, tetapi dengan tuntunan Tuhan ya, dia bisa mengalahkan Goliat tersebut. Dengan apa? Dengan ketapel dan batu kerikil ya, dia bisa menghadapi Goliat itu. Kita pun demikian saudara. Masalah pasti ada di setiap keluarga. Masalah saudara dan saya pasti berbeda-beda ya. Pasti berbeda-beda, dan setiap masalah kita terasa berat saudara. Kalau seandainya saudara mengandalkan kekuatan manusia ya, di dalam Yeremia, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia ya. Jadi apabila ada masalah kita lari ke orang, kita minta bantuan kepada orang ya, itu tidak diberkati saudara. Saya mohon maaf apabila firman saya ini agak keras ya. Saya ingin semua diberkati oleh Tuhan ya. Ya. Terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia ya. Nah, jadi kalau seandainya masalah saudara datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, minta tuntunan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 7 pun diberkatilah engkau ya, mengandalkan Tuhan ya. Jadi saudara jangan melihat masalahnya. Setiap masalah itu pasti besar. Ya, saya bertanya kepada setiap orang, masalah saudara besar atau kecil? Pasti besar. Tapi kalau seandainya saya mengalami masalah orang lain, itu kecil. Ya, masalah saya besar. Ya, tetapi masalah kalau dihadapi orang lain itu kecil, saudara ya. Jadi sebab itu jangan melihat masalah, ya. Jangan melihat masalah tetapi melihat kebesaran nama Tuhan ya. Orang-orang yang bekerja pun demikian ya. Pada saat saudara mungkin saat ini ada yang sedang mencari pekerjaan ke sana ke sini ya, tidak mendapatkan apa yang kurang saudara. Saudara, saya percaya saudara itu saudara kurang dekat kepada Tuhan ya.
Karena saya percaya saudara, firman Tuhan berjanji bahwa saudara akan diberkati, ya. Saudara dekat kepada Tuhan, itu pintu berkat akan terbuka, saudara. Ya. Pasangan kita, misalkan selalu menyakitkan kita, apa yang salah, ya. Nah, kita kurang berdoa, ya, kita kurang mendekat kepada Tuhan. Orang sekeras-kerasnya, orang sejahat-jahatnya akan lembut hati, saudara, apabila Tuhan yang menjamahnya. Ingat Saulus, saudara. Bagaimana Saulus kelakuannya, ya, perbuatannya, sampai akhirnya Saulus bertobat, diberikan tuntunan dari Tuhan, saudara, akhirnya menjadi Paulus, saudara, ya. Sehingga Paulus menjadi saksi Kristus yang luar biasa, saudara. Nah, apa masalah kita itu kecil, saudara, di hadapan Tuhan, ya. Oleh sebab itu marilah saudara kita merendahkan diri selama 40 hari, saudara, ya. 40 hari dengan berpuasa selama 40 hari kita taat kepada Tuhan, saudara, ya. Nah, setelah peristiwa tersebut, nah itu barulah ditetapkan, ya, penetapan puasa. Namun intinya sama, penekanannya bukan pada soal tidak makan, tidak minum, ya. Tadi kita sudah belajar tentang Musa, ya. Tentang Musa tidak makan, tidak minum. Jadi pada intinya di sini bukannya soal tidak makan tapi tidak minum, ya, tetapi intinya kita memberikan waktu kepada Tuhan, berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan. Saudara hanya berpuasa begitu saja, saudara pun ya tidak ada hikmat apa-apa, saudara. Saudara mengikuti misalnya, ya jam 10 saya ya udah saya ikut gitu kan, ikut-ikutan. Ya udah nanti jam 6 buka puasa, ikut-ikutan. Tidak ada faedahnya, saudara. Yang Tuhan mau saudara menyediakan waktu untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, merendahkan diri. Nah, untuk merendahkan dirinya kita belajar untuk berpuasa, saudara, ya. Jadi bukannya hal soal tidak makan atau tidak minum saja, tetapi yang penting sekali yaitu waktu kita untuk Tuhan, saudara, ya. Itu yang penting, saudara. Nah, disitulah saya percaya bagi saudara yang mengikuti doa selama 40 hari dan mengikuti panduan doa puasa ini, saya percaya ada sesuatu, pasti ada pesan Tuhan untuk keluarga kita, agar keluarga kita dipulihkan, baik ekonomi, kesehatan, baik hubungan suami, istri, anak, dan saudara-saudaranya, pasti akan ada perbedaannya, saudara. Orang yang belum bekerja pun saya percaya Tuhan akan membukakan pintu-pintu kerja, ya, yang sesuai dengan kita, saudara. Anak-anak, saudara, diberikan hikmat yang luar biasa, ya, ditambah-tambahkan, ya. Jadi bagi anak-anak yang mau mengikuti ya sampai jam 12 itu tidak apa-apa, saudara. Itu tergantung dari kondisi kita masing-masing, ya. Jadi tidak dikhususkan dari jam 10 malam sampai jam 6 sore, tidak, saudara. Itu tergantung dari niat kita, hati kita, dan kesanggupan kita, saudara, ya. Nah, jadi apa? Artinya berkomitmen dalam hadirat Tuhan, yaitu untuk menerima sesuatu dari Tuhan, ya. Jadi komitmen kita akan menerima berkat dari Tuhan, ya, dengan puasa, ya. Berkat apa? Yaitu berkat pengampunan, berkat mujizat, berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, ya. Nah, dan berkaitan dengan memberi waktu khusus, maka puasa bisa saja disamakan dengan waktu Sabat.
ataupun hari perhentian sebagaimana dikatakan dalam Imamat 16 ayat 30. Bisa dibuka Imamat 16 ayat 30 sampai 31. Ini ayat yang terakhir ya Saudara. Imamat 16 ayat 30 sampai 31. Kita buka Imamat 16 ayat 30 sampai 31 ya. Imamat 16 ayat 30 sampai 31. Saya bacakan. 30-nya, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian, ya. Garis bawahi ya. Harus ada pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Jadi harus ada pendamaian. Pendamaian apa Saudara? Pendamaian itu yaitu kerukunan Saudara ya. Tuhan sudah membuka pintu hatinya supaya kita datang untuk berdamai dengan Tuhan, ya, dengan Dia. Jadi tadi yang saya katakan, buanglah keegoisan kita, buanglah kesombongan kita, buanglah kedudukan kita, buanglah masalah kita. Kita datang kepada Tuhan untuk mengadakan perdamaian kepada di hadapan Tuhan dari segala dosamu. Ya. Karena kita semua di sini orang-orang yang berdosa, Saudara, ya. Jadi minta ampun di hadapan Tuhan. Jadi hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri. Jangan merendahkan diri, dengan berpuasa. Ini firman Tuhan. Tadi kenapa saya berkata kita harus merendahkan diri. Bagaimana merendahkan diri? Dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, Saudara ya. Ini firman yang mendukung kita memasuki doa puasa selama 40 hari, Saudara ya. Nah, jadi marilah Saudara ya, ini ayat menunjukkan suatu perintah Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh mentaati. Ya, jadi ini bukannya ya hanya bisa-bisanya saya atau hanya bisa-bisanya sinode ya, tetapi ini adalah perintah Tuhan. Saudara telah belajar tentang firman Tuhan tentang doa puasa selama 40 hari ya. Tuhan Yesus pun ya, Tuhan Yesus sendiri ya waktu dicobai iblis adalah selama 40 hari. Itulah dasar-dasar doa puasa kita selama 40 hari, Saudara ya. Nah, dalam berpuasa kita diajarkan kenapa? Untuk mengasihi Tuhan, merendahkan diri, mengaku dosa dan bertobat, ya. Oleh sebab itu, Saudara, pada saat berkomunikasi, akui dosa Saudara. Saudara melakukan apa? Akui, Saudara, ya. Saya lebih cenderung Saudara mengakui di hadapan Tuhan dosa-dosa Saudara dibandingkan dengan orang, Saudara. Saudara bisa curhat kepada orang, tetapi kenapa kepada Tuhan Saudara tidak menyediakan waktu untuk curhat? Sedangkan Tuhan membukakan tangannya ya untuk menampung curhat Saudara, untuk menampung keluh kesah Saudara ya. Karena kenapa? Beban kita ini sudah ditanggung oleh Tuhan ya. Makanya kenapa di dalam firman Tuhan, marilah datang kepadaku yang lemah letih lesu, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Bagaimana sungguh baiknya Tuhan untuk kita, ya. Dosa-dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan, di mana kita nanti akan merayakannya di dalam ibadah padang kita ini, ya. Di dalam ibadah padang, ya, di dalam Jumat Agung ya, kita
merayakan bagaimana Tuhan sudah menanggung dosa-dosa kita dengan cucuran darahnya. Nah sekarang bagaimana baiknya saudara, Tuhan memberikan tangannya untuk datang kepadanya. Ya, tinggal tergantung kita mau terima atau tidak. Kita mau terima berkat atau tidak, itu tergantung dari saudara. Saudara mau menerima berkat, datang kepada Tuhan, jangan datang kepada siapa-siapa. Ya, datang kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara minta kesembuhan, datang kepada Tuhan. Walaupun ya kesembuhan itu Tuhan memakai dokter, memakai rumah sakit, itu adalah tuntunan dari Tuhan. Ya. Nah, jadi menjalankan puasa janganlah dipandang sebagai suatu perintah semata, melainkan sebagai tanda bahwa kita mengasihi Allah. Ya. Jadi kita dengan merendahkan diri, tidak makan, tidak minum, ya kita datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mengalami puasa itu semata-mata karena kita mengasihi Allah. Ya. Jadi saudara, firman Tuhan pada siang hari ini kita sudah belajar bagaimana secara alkitabiah puasa yang diterbitkan, instruksikan dari sinode, saudara ya. Dan ini sungguh luar biasa, saudara. Nanti kita akan pada saat Jumat Agung kita akan ya puji nama Tuhan, semua ini adalah tuntunan Tuhan ya. Kita terus berusaha sebaik-baiknya untuk kita pemuliaan nama Tuhan. Dan puji nama Tuhan, kita sudah menyiapkan saudara untuk merayakan ibadah Jumat Agung dengan tatap muka, dengan onset saudara ya. Itu semua kemurahan Tuhan ya. Tuhan sudah menyediakan semuanya saudara. Ya, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya, tempatnya kita sudah ada saudara ya. Semua. Oleh sebab itu mari kita datang ya. Ya, kita datang. Memang kita ini dibatasi ya. Kita dibatasi kapasitas ya. Jadi cepat-cepat saudara, dan nanti saya mohon maaf ya kalau seandainya saudara tidak bisa ikut karena kuota sudah penuh ya. Saya tidak bisa toleransi saudara ya. Jadi saudara cepat-cepat baca di grup Betani ya. Kita tampilkan di grup Betani ya. Itu sudah berapa orang ya yang terdaftar ya. Itu cepat-cepat saudara ya. Jadi ya nanti pelaksanaannya anak-anak youth ya semua. Nanti setelah itu nanti kita akan ada retret lagi saudara ya. Nah itu semua kemurahan Tuhan. Dan pada akhirnya saya percaya Tuhan akan menyediakan tempat ya untuk gereja, untuk tatap muka saudara ya. Itu saja firman Tuhan. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh mungkin tim panitia ya, karena ini tim seksi acara dipegang oleh youth saudara ya, untuk mengadakan acara-acara nanti di ibadah padang ini saudara ya. Itu saja firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, dan biarlah semuanya ini kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik saudara, kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat rahmat yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Di mana esok hari kami akan memasuki puasa selama 40 hari sesuai dengan perintah-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, ada pesan-pesan khusus untuk keluarga kami ya Bapa. Terlebih lagi ya Tuhan, pesan-pesan khusus untuk gereja Betani Jemaat Immanuel ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, kuatkan, mampukan kami ya Tuhan untuk terus merendahkan hati kami di hadapan Engkau ya Allahku. Karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak mampu ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa ya Allahku. Terima kasih ya Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan saya serahkan kepada WL. Iya, terima kasih Pak Johan. Puji Tuhan, firman-Nya luar biasa, hal pengajaran yang boleh kita terima. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Johan.
hal berpuasa dan bertobat untuk kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita mau dengar pengumuman, silakan. Ci. Masih lagi. Mana udah udah. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, puji nama Tuhan, terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini, yaitu Ibu Legia sebagai WL, Multimedia Verlin, dan firman Tuhan Bapak Johan, biarlah apapun segala pelayanannya, Tuhan yang memberkati. Baik, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Zoom Fellowship tetap diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 19.30, di mana ibadah ini dibentuk untuk setiap kita saling belajar satu dengan yang lainnya, saling menguatkan juga melalui kesaksian yang Bapak Ibu sampaikan juga, dan diharapkan untuk setiap ibadah ada kesaksiannya. Jadi apabila Bapak Ibu yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan, jangan dipendam-pendam. Lebih baik disampaikan di ibadah Zoom ini biar semuanya dapat diberkati Tuhan. Dan jangan lupa di ibadah Zoom ini juga kita ada program ayat hafalan, di mana setiap orang dapat menghafal ayat hafalan yang sudah diberikan dari sebelum ibadah sebelumnya, sehingga kita dapat bersama-sama menghafal firman Tuhan. Karena dengan menghafal firman Tuhan, kita dapat mengingatnya, dan ketika kita sedang lagi ada masalah, secara tidak langsung firman Tuhan tersebutlah yang menguatkan iman kita. Itu saja, saya mengundang setiap kita yang ada di Zoom ini untuk mengikuti ibadah Zoom Fellowship yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis. Selanjutnya ada ibadah doa dan puasa, di mana puasa ini akan dimulai setiap hari Jumat jam 10 malam, jadi kita tidak makan, tidak minum, mulai dari jam 10 malam, dan di hari Sabtu kita akan beribadah bersama-sama untuk menjelang pembukaan puasa tersebut. Puasa ini diadakan mulai hari Jumat jam 10 malam sampai hari Sabtu jam 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang ada permohonan doa, mohon bisa disampaikan melalui ibadah doa dan puasa ini, atau disampaikan ke sekretariat gereja juga bisa, kalau berhalangan hadir. Selanjutnya, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang. Untuk anak-anak youth hari ini diharapkan hadir semua, karena selain ada ibadah pada hari ini, kita akan juga membahas untuk kegiatan ibadah Padang yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Jadi untuk anak-anak youth, gereja memohon partisipasinya untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Boleh selanjutnya? Selanjutnya kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan. Jadi setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk pelayanan gereja, Bapak Ibu bisa sampaikan terlebih dahulu ke sekretariat gereja, yaitu Ibu Legia. Pelayanan yang diadakan seperti penghiburan atau kedukaan, baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan nikah, sehingga gereja dapat melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan gereja, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Apabila Bapak Ibu memberikan melalui ATM, mohon memberikan kode digit
untuk pencatatan gereja, yaitu kode 0 sebagai persembahan, kode 1 sebagai perpuluhan, kode 2 sebagai ucapan syukur. Baik, kita akan melihat dana gereja untuk minggu ke-3. Ya, boleh di Zoom. Ya, gitu, atasnya lagi. Ya, ini adalah periode keuangan gereja dari tanggal 21 Maret 2022 sampai 28 Maret 2022, di mana ada perpuluhan senilai 520.000, persembahan 20.000, ada pengeluaran dana yaitu sembako yang sudah diadakan dari mulai bulan ini, yaitu 250.000, hadiah youth dan fellowship 100.000. Ini ada deposit uang ibadah padang ya. Jadi uang deposit ibadah padang ini ditransfer juga melalui rekening gereja, tapi ditulis ya Bapak Ibu, deposit ibadah padang, siapa namanya, misalnya deposit ibadah padang Fania atau deposit Fania juga boleh, biar tahu dari siapa. Kalau untuk di ATM, tolong menginformasikan ke Ibu Mary. Selanjutnya, ya ini ada deposit dari peserta ya, dari Fania, Ibu Mary, Bapak Yohan, Verlin, Ibu Suwanti, Bapak Hendra, Bapak Mahmud, keluarga Bapak Ramli. Ya, terus selanjutnya ada perpuluhan senilai 731.200, persembahan 200, deposit keluarga Bapak Jimmy, keluarga Bapak Immanuel. Ya, terus ada perpuluhan senilai 200.000 dan kemarin kita ada pembelian sound system gereja senilai 2.800.000 untuk keperluan ibadah gereja. Jadi pemasukan gereja di minggu ketiga ini perpuluhan senilai Rp1.451.201 dan persembahan senilai 220.000, deposit ibadah padang 420.000. Pengeluaran gereja senilai sembako 250.000, Zoom fellowship 50, youth 50, sound system 50. Sound system sebesar 2.500.000, maaf. Sebelumnya kita akan berdoa untuk dana gereja ini, ditampilkan aja. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita mau berdoa untuk dana gereja ini. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk dana keuangan gereja ini, biarlah Tuhan semuanya kami pakai untuk seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang menabur Tuhan dalam pemenuhan kebutuhan gereja ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati setiap mereka berlipat kali ganda Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, Engkau yang cukupkan Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan, dan Engkau yang berkati berkali lipat gandanya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada gereja kami Tuhan, Gereja Betani Jemaat Immanuel. Biarlah apapun yang masuk ke dalam gereja ini Tuhan boleh pengerja pakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Jauhkan Tuhan dari segala kejahatan yang ada Tuhan, dan biarlah Tuhan kami serahkan Tuhan dana keuangan gereja ini ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya mau mengumumkan untuk ibadah padang, karena mengingat di sini banyak yang
baru hadir ya atau tidak hadir di Zoom, saya mengumumkan untuk peserta yang baru mendaftar per tanggal hari ini ya, yang baru saya catat, per 27, itu ada Bapak Yohan, Ibu Mary, Bapak Hendra, Bapak Mahmud, Ferlin, Ibu Pingping, Fania, Petris, Filia, Ibu Jamila, Bapak Immanuel, Bapak Siagian, Ibu Melin, Noel, Ibu Vera, Gio, Aurora, Jenis, Ibu Evelina, Ibu Tika, Bastian, Christian, Lika, Ibu Suwanti, Ibu Rodor, Bapak Jimmy, Amanda, Fania Immanuela, Yobel, Ibu Legia, Matthew Martin, Bapak Ramli, Ibu Livong. Ya, ini ada revisi sedikit. Ini keluarga Filia sudah bayar ya. Jadi Bapak Ibu, kita ada deposit dana senilai 20.000 bagi yang mau ikut, dan diharapkan untuk deposit secepatnya, karena deposit ini adalah untuk mengetahui apakah Bapak Ibu benar-benar sungguh-sungguh ikut. Kalau benar-benar sungguh ikut, nanti uang deposit ini akan dikembalikan setelah acara selesai, pada saat hari H acara selesai ya. Dan saya mengharapkan untuk Bapak Ibu dapat mentransfer uang deposit ini secepatnya, paling lambat hari Rabu depan, karena mengingat kemarin saya sudah survei untuk sablon baju itu sekitar 2-3 minggu. Jadi kita acara tanggal 15 April, sehingga mau tidak mau proses pendaftaran ini harus dipercepat. Jadi paling lambat untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kaos dari gereja, itu paling lambat pendaftaran uang deposit yang sudah transfer di hari Rabu tanggal, kalau tidak salah, tanggal 30 Maret. Jadi kalau Bapak Ibu yang melebihi tanggal 30 Maret, mohon maaf sekali untuk tidak dapat baju ibadah Padang ini, dan bisa mengikuti menyesuaikan warna bajunya gitu. Jadi boleh ikut ibadah Padangnya, tapi untuk bajunya mohon maaf sekali tidak dapat gitu ya. Jadi saya menganjurkan secepatnya untuk mentransfer uang deposit ini, supaya kita tahu berapa jumlah baju yang akan dipesan, supaya lebih cepat lagi untuk distribusikannya gitu. Jadi kemarin juga saya sudah mensurvei tempat ibadah Padang, dan sudah oke semua, sudah didepositkan, serta udah ada bisnya, jadi sudah siap semua. Puji nama Tuhannya, sudah siap semua. Tinggal kesediaannya kita, partisipasinya kita semua seperti apa. Saya mengharapkan untuk Bapak Ibu dapat berpartisipasi dalam ibadah Padang ini. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya tentang ibadah Padang, saya buka karena waktu masih ada. Ada yang mau bertanya? Info tambahan untuk ibadah Padang ini, bagi yang belum tahu, kita akan adakan di Taman Wiladatika Cibubur ya. Taman Bunga Wiladatika Cibubur, tanggal 15 April 2022. Itu jatuh di hari Jumat, jadi semuanya pasti libur. Nah, ibadah ini gratis, tapi ada uang deposit saja. Uang depositnya nanti akan dikembalikan. Ya, jadi gratis, tapi uang deposit senilai 20.000 ditransfer ke rekening gereja. Kalau yang lupa rekening gerejanya berapa, bisa menchat Ibu Mary, minta nomor WA-nya gitu ya. Nah, ibadah Padang ini diselenggarakan untuk bagi jemaat Zoom saja. Jadi Bapak Ibu
bisa mengikuti ibadah Zoom setiap hari, ibadah Zoom fellowship, ibadah doa puasa, ibadah youth, dan ibadah raya. Jadi kalau tidak bisa hadir misalnya di ibadah Zoom fellowship, Bapak Ibu bisa hadir di ibadah raya. Itu tidak masalah ya, asalkan kami mengharapkan untuk Bapak Ibu ibadah. Di setiap ibadah kami punya banyak ibadah ya dalam satu minggu. Bapak Ibu tinggal pilih ibadahnya mau yang di mana gitu ya. Dan saya menganjurkan bahwa untuk setiap keluarga boleh ikut karena kami ada game per keluarga juga. Jadi untuk setiap keluarga diharapkan ikut ya, baik orang tuanya, suami istri, dan anak-anaknya gitu ya. Ya kalau tidak bisa berhalangan hadir, ya dimaklumkan gitu. Tapi mengharapkan sebisa mungkin untuk setiap kita dapat ikut hadir dalam ibadah Padang ini. Karena ini ibadah Padang perdana kita ya di tahun 2022 dan setelah COVID ya. Biasanya kita mengadakan ibadah Padang setiap tahunnya, tapi karena COVID sudah 2 tahun kurang lebih kita tidak mengadakan ibadah Padang lagi. Dan puji nama Tuhan, tanggal 15 April ini kita ada ibadah Padang. Gitu. Apa? Oh ya, ini kemarin kita baru beli speaker sound system yang akan nantinya kita gunakan untuk ibadah Padang, dan berkepanjangan kita akan gunakan di ibadah onsite jika nanti akan ada tempat untuk ibadah onsite gitu ya. Jadi ini kita beli sound system senilai 2,8 juta untuk keperluan gereja. Ya. Mungkin Bapak Ibu sebelum saya tutup ibadah pada pagi hari ini, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh disampaikan di sini mengenai ibadah Padang ya. Tidak ada? Ya, lebih baik bertanya di sini ya. Jadi semua orang di sini dengar. Kalau bertanya ke Ibu Mary, cuma Bapak Ibu doang yang menyampaikan gitu ya. Orang lain tidak mengetahuinya. Jadi diharapkan bertanya di sini ya. Untuk keberangkatan nanti kita info lebih lanjut lagi gitu mengenai jamnya, karena belum disusun sebetulnya acaranya nih. Saya mengharapkan anak-anak youth mohon hadir di ibadah hari ini supaya kita buat penyusunan panitianya, dan nanti juga saya mengharapkan untuk orang tua dapat berpartisipasi juga. Jadi saya akan bentuk dulu di ibadah youth, dan nanti akan saya mungkin minta bantuan untuk orang tua ambil bagian juga dalam kepesertaan panitia supaya kita sama-sama saling berkoordinasi, saling melayani dalam ibadah Padang ini. Untuk yang belum daftar, mohon segera secepatnya daftar ke Ibu Mary, dan size chart baju ukuran juga diperhatikan ya Bapak Ibu, diukur dulu. Sayang sekali kalau nggak muat ya, karena nggak bisa tuker, soalnya kita sablon kan. Jadi sayang sekali kalau nggak muat gitu. Jadi diukur dulu lingkar dadanya berapa, panjangnya berapa gitu ya, supaya kita bisa sama-sama pakai di ibadah Padang itu. Size chartnya ada di grup Gereja Betani Immanuel. Jadi buat Bapak Ibu yang belum masuk, mohon japri ke Ibu Mary, nanti akan dimasukkan ke grup tersebut. Baik, tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya... Halo, Shalom. Ya, shalom nih. Untuk yang akomodasi yang di Bekasi gimana itu ininya Pak?
Kita sediain bis. Bisnya itu Blue Star. Halo nih, Oh gitu, itu tempatnya tadi. tempatnya nanti dikasih tahu deh di ini sama Ibu Mary. Kita Oh full-nya gitu. mana ya. Kita bis sudah kita pakai Blue Star. Tadinya saya ingin per keluarga itu pakai mobil pribadi, tetapi dana kita tidak kuat. Akhirnya kita pakai bis. Tuh. Jadi di Bekasi kita full-nya di Bekasi bis itu. Oke, ada lagi nih? Itu maksudnya yang 20.000 itu deposit untuk seragam atau apa? Seragam. Jadi deposit. Ya, deposit itu baik yang mengikuti ibadah itu kita dipungut deposit 20.000. Tapi nanti pada saat pemberangkatan setelah selesai acara kita kembalikan lagi. Kalau seandainya tidak datang, deposit itu hilang, angus. Kaos gratis. Oh gitu. Jadi kaos itu gratis. Pemberangkatan juga gratis. Semua gratis, cuman deposit aja. Deposit 20.000, tapi dikembalikan apabila datang. Kalau tidak datang, depositnya angus. Berarti kalau semuanya gratis, berarti makan juga dapat gratis. Gratis. Makan bawa sendiri. Gratis Oh, semua ya. sarapan kita ada sarapan, ada. Kalau makan bawa sendiri. Siang bawa sendiri. Kita ada. Air minum kita sudah sediakan, kurang apa lagi coba. Kalau makan itu kan selera ya, takutnya kita kalau menyediakan, saudara nanti ada yang suka atau tidak, lebih Ya, baik bawa sendiri. Snack doang, Pak. Ya, jadi pagi Ya. kita menyediakan snack. Iya, Ada iya. lagi? Iya, aku cuma bertanya aja gitu kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hanya Bagus, Ah, Bagus, bagus. Ada lagi nih? mau bertanya. Yang lain mau? sudah deh, aku soal lagi sambil kerja soalnya ini. Ya, ada lagi yang Terima lain? kasih ya. Ya. Baik, sambil menunggu yang lain, saudara, ini ibadah Padang. Saya memberikan kelonggaran, ya. Jadi bagi saudara yang ingin ikut, mulai saat ini saudara ikut fellowship Zoom, ya. Ya, saudara bisa ikut dalam acara ibadah Padang ini. Nah, tapi nanti pada saat program kita yang kedua yaitu retreat, ya itu akan saya rencana itu akan diadakan sekitar bulan Juni ya, sekitar bulan Juni atau Juli melihat waktu ya anak-anak sekolah, lalu waktu orang yang bekerja itu supaya bisa ikut ya sekitar bulan Juni Juli, saudara. Nah ini retret ini yang saya akan diperketat, saudara ya. Jadi tidak bagi saudara yang ingin ikut retret itu saudara terus ikut Zoom, lalu ikut ayat-ayat hafalan ya. Nah itu adalah dasar untuk saudara bisa ikut atau tidak retret ini. Nah di dalam acara ini saya rindu ya nanti di dalam acara retret ada api unggun ya. Nanti dari kita ya sama-sama itu kan tempat sudah ada, tinggal kita memikirkan akomodasinya itu. Dalam ibadah Padang saya memberikan kelonggaran, tetapi nanti sehabis waktunya ya, waktunya pendaftaran ditutup. Maaf saja apabila saudara baru daftar saya tidak bisa terima ya. Jadi kalau seandainya saya memberikan waktu pendaftaran ini sampai 30 Maret. Nah, setelah itu pendaftaran ditutup.
dan saudara daftar di bulan April, nah saya mohon maaf tidak akan saya terima, apalagi pada saat berangkat saudara datang tidak akan diterima, ya. Jadi mohon maaf ini supaya tidak mempersulitkan panitia. Panitia sungguh kesian sekali saudara ya, sudah menyediakan yang terbaik ya untuk saudara. Jadi saya memohon untuk kerjasamanya bagi kita semua untuk mengikuti arahan dari panitia. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan tutup ibadah ini. Nanti ya untuk keesokan harinya nanti kita akan terus membicarakan masalah-masalah ibadah Padang ini ya, saudara ya, supaya semua sama-sama memiliki, semua sama-sama kita berjuang, saudara ya, untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Saya ingin semua terlibat, saudara, khususnya anak-anak muda ya. Saya ingin anak-anak muda ini aktif ya, ya dari Noel dan sebagainya ya. Itu saya mengharapkan untuk aktif semua ya. Jadi tim konsumsi ya nanti diatur oleh ibu-ibu ya. Itu saja. Saya serahkan ke bagian untuk acara selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, kita mau nyanyikan satu lagu, Kami Memuji Kebesaran. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Ya Bapak, juga kami mau mengucapkan terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah raya di hari Minggu ini ya Tuhan. Bapak kami di surga, kami mau mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami mau berterima kasih ya Tuhan, di pada siang hari ini ibadah raya ini boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Semua ini berkat pemurahan Engkau ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati dari WL-nya Tuhan, Ibu Legia ya Tuhan. Ibu Legia lebih heran lagi ya Tuhan, berikanlah hati untuk selalu mau melayani Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan Ibu Legia sebagai tiang doa dalam rumah tangganya ya Tuhan, sehingga rumah tangganya lebih kuat lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga besarnya juga ya Tuhan, anak-anaknya dalam bidang Engkau penuhi segala kebutuhan apapun yang diperlukan ya Tuhan untuk dari anak-anaknya Ibu Legia ini Pak. Engkau juga memberkati suaminya Om Henry ya Tuhan, pakai lebih heran lagi ya Tuhan, pasti pekerjaan Engkau lancarkan selalu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi yang membawa firman pada hari ibadah ini ya Tuhan, Bapak Yohan, Engkau pakai lebih heran lagi ya Tuhan, Engkau menaikkan dia menjadi kepala bukan ekor ya Tuhan. Engkau mengangkat kehidupannya menjadi lebih naik lagi ya Tuhan, untuk selalu mau memuliakan nama Engkau ya Tuhan.
Engkau berkati juga keluarga besarnya Tuhan, istrinya Ibu Mary dan kedua anaknya Fania Verlin ya Tuhan. Berikanlah kuasa yang damai sejahtera ya Tuhan daripada Engkau ya Tuhan, yang tercurah atas keluarga dari Bapak Tuhan ini selalu ya Tuhan. Berikanlah hati pelayan-Mu ya Tuhan, sehingga mau selalu dan rindu selalu ya Tuhan untuk memuji dan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa negara Indonesia ini ya Tuhan. Pulihkanlah kondisi ekonominya ya Tuhan dari pandemi virus COVID-19 ini juga ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberikanlah rasa takut akan Engkau kepada setiap pemerintah Indonesia ini dari Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, wakilnya dan para menterinya ya Tuhan Yesus, sehingga apa keputusan yang diambil ya Tuhan dari pemerintah Indonesia ini semua berasal daripada Engkau selalu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang ada dalam ibadah fellowship ibadah raya hari ini ya Tuhan, bagi yang belum bisa datang maupun yang hadir ya Tuhan, Engkau berikanlah selalu ya Tuhan kesehatan, berkat dan mujizat daripada Engkau selalu ya Tuhan Yesus. Bagi yang belum bisa datang ya Tuhan, jika karena sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Segala kekuatan dan berkat yang daripada Engkau semuanya Engkau berikan selalu ya Tuhan Yesus. Engkau selalu memberikan kami ya Tuhan kesembuhan yang kami alami dari kesakitan dan apapun yang kami merasa kekurangan ya Tuhan, Engkau selalu genapi ya Tuhan. Engkau selalu memberikan kami kekuatan, tuntun kami ya Tuhan. Berikanlah kami segala apapun yang kami perlukan dan butuhkan. Yesus, sebelum kami meminta ya Tuhan, Engkau sudah selalu menyediakan terlebih dahulu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, untuk para anak-anak yang masih dalam bidang sekolahnya ya Tuhan Yesus, Engkau selalu mencukupkan ya Tuhan Yesus. Berikanlah rasa tanggung jawab ya Tuhan Yesus kepada anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang dalam menjalani sekolahnya Tuhan, ada yang mungkin ujian ya Tuhan, atau apapun yang mungkin saya tidak tahu ya Tuhan, tapi Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau memberikan anak-anak-Mu ini kepandaian dan kepintaran ya Tuhan, sehingga apapun yang dipergumulkan dari anak-anak-Mu ini bisa semuanya terpenuhi ya Tuhan Yesus. Bagi para jemaat-jemaat-Mu ya nih ya Tuhan, bagi yang bergumul ya Tuhan, kami berdoa mengangkat tangan kami ya Tuhan, hingga Tuhan mau menjamah kami selalu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pergumulan kami diangkat oleh Engkau ya Tuhan. Dibebaskanlah kami dari pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Dalam masalah apapun yang kami hadapi ya Tuhan, Engkau selalu memberikan pertolongan ya Tuhan Yesus, karena pertolongan Engkau selalu datang tepat waktu ya Tuhan Yesus. Kami percaya selalu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah juga para jemaat-jemaat yang telah menabur ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan Yesus, mereka menabur bukan karena mereka ingin mencari berkat, tapi karena kami yakin ya Tuhan Yesus ini melakukan sesuatu kewajiban kami ya Tuhan Yesus, karena kami mau menjadi umat Kristen yang taat ya Tuhan, yang mau berkomitmen ya Tuhan Yesus untuk menggenapi firman-firman daripada Engkau ya selalu ya. Engkau juga yang memberkati keluarga dari Bapak Gembala kami ya Tuhan, Bapak Pendeta tadi yang ada di luar negeri saat ini, beserta istrinya, anak-anaknya, cucunya, mantunya dan cucu mantunya maupun ya Tuhan. Engkau genapi selalu ya Tuhan pengembalaannya ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai, dan Engkau selalu memberikan kesehatan yang daripada Engkau. Engkau juga membuat keluarga dari Bapak Pendeta Andres tadi ini menjadi lebih berhasil lagi ya Tuhan. Engkau lancarkan segalanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sebelum mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami mau siap untuk membuka kami ya Tuhan Yesus untuk menerima segala berkat daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang damai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Amin. Hati. Ini nggak bisa open.
Oke, saudara-saudara, kita sudah menerima berkat yang luar biasa ya dari keluarga Bapak Yohan ini dan para jemaat yang turut berpartisipasi pada ibadah raya ini. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri ibadah, seperti biasa kita akan melakukan foto bersama. Apakah dari ini Tante Lipong bisa dinyalakan kameranya? Ayo, nyalakan kamera. Ya, ayo Noel, ajak-ajakin Noel semuanya Noel. Ayo, Noel keluarganya mana Noel? ayo sini mah. Ajak-ajakin ayo. Ini Bastian boleh masuk ke kamera. Anak muda saudara Bastian. Ada nih Bastian. Aku belum ini mau nggak buka itu. Ayo. Ayo. Rika, ayo masuk Rika. Oke, Christian udah siap semuanya. Noel, bapaknya mana Noel? Umpat ke kontrakan. Ayo Lagi kita ke masukin. kontrakan. Oh, lagi ke kontrakan. Oke. Masuk semua kamera. Masuk kamera. Ayo Noel, kita udah siap. Oke. Mari saudara-saudara. Mana Oke. jempolnya? Nih. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi Noel. Sekali lagi saudara-saudara. Mana love-nya? 1, 2, 3. Sarangeo. Terima kasih. Dadah. Jadi di Bekasi, Beb. Yang berkati. Ada online. Ini Bekasi ya, Mer?